Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di sini. Semoga teman-teman semuanya yang hadir di sini maupun yang mendengarkan rekaman di YouTube-nya, semoga senantiasa dalam keadaan yang damai, bahagia, selaras ya dengan alam semesta. Batinnya senantiasa terkoneksi dengan energi ilahi. Di malam hari ini saya akan membahas tentang keajaiban di balik angka 17 ya teman-teman semuanya ya. Sebelum saya lebih dalam menjelaskan, maka saya akan mengawali dengan bagaimana ya teman-teman ya, sebuah angka itu memiliki ruh ya. Jadi banyak ya, sebenarnya kan kemanapun kita memandang disitulah ada wajah Tuhan. Kemanapun kita memandang disitulah ada energi Tuhan ya yang hadir di situ. Nah kali ini saya akan membahasnya terkait dengan sebuah angka ya teman-teman ya. Semoga kita semakin terbuka ya dengan segala wawasan kehidupan. Semoga kita semakin terbuka terhadap segala apa yang kita lihat. Ya, bahwa yang kita lihat ini bukan hanya yang kita lihat dengan dua mata, melainkan lebih dalam, yaitu dengan mata batin kamu yang akhirnya bisa melihat segala wajah Tuhan yang ada. Nah, di kali ini saya akan menjelaskan tentang angka ya. Semoga kita nanti akhirnya lebih sadar, lebih bisa membaca kehidupan di luar diri kita ya, bahwa kita harus ikro ya teman-teman ya. Seperti halnya ayat pertama yang turun ketika Nabi Muhammad berada di dalam gua Hiro ya. Ya, sebelum saya akan membahas tentang sebuah angka 17, saya akan mengawali dulu terkait tentang Nabi Muhammad ketika sudah jenuh ya, sudah pusing dengan kehidupan ya, pusing dengan duniawinya ya. Maka Nabi Muhammad mendiamkan dirinya. Ya, dia masuk ke dalam gua. Ya, dia masuk ke dalam gua Hiro, di mana teman-teman tahu kan gua itu pasti gelap nggak sih? Ya, gelap atau terang ya gua itu ya. Gua adalah ya gelap ya teman-teman ya, sendiri, kegelapan. Nah, itu sebuah simbol ya bahwa di dalam kegelapan itulah kita akan menemukan sejatinya kita akan menemukan koneksi kita sama Tuhan kita ketika kita berada dalam kegelapan itu tadi ya. Nah, disinilah Nabi Muhammad ya berada dalam gua Hiro, di mana gua itu kan gelap ya teman-teman ya. Tapi justru ya malah di dalam kegelapannya Nabi Muhammad berada di dalam gua itu tadi, dia bisa mengenali dirinya, dia bisa mulai menyelami batinnya, dia bisa mulai batinnya terkoneksi dengan energi ilahi. Dan disitulah ketika Nabi Muhammad berdiam diri, menenangkan batinnya, hanya diam, disitulah yang disebut dengan wahyu ilahi itu turun ya. Wahyu ilahi itu hadir, di mana wahyu ilahi yang pertama ya, teman-teman tahu kan ayat pertama apa sih yang turun ya? Al-alaq ya teman-teman ya, bahwa di situ ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah ya, disuruh membaca. Apa sih? Nabi Muhammad tidak bisa membaca, bukan tidak bisa membaca tulisan ya, tapi tidak bisa apa? Yang buta apa sih di situ? Itu ada simbol ya, Nabi Muhammad itu buta, nggak bisa membaca. Nggak bisa membaca apa teman-teman? Bukan membaca tulisan ya. Nabi Muhammad disimbolkan tidak bisa membaca, matanya buta, ya tidak bisa membaca apa? Tidak bisa membaca dirinya. Sehingga turunlah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sehingga disitulah Nabi Muhammad mulai bisa membaca dirinya sendiri. Nah, disinilah awal mula kita untuk bisa membaca diri kita, ya dengan cara kita memasuki dalam kegelapan, memasuki dalam perenungan atau keheningan, atau bahasanya bertapa ya. Bertapa itu nggak harus kita ke gua ya teman-teman ya, nggak harus kita itu ke gua nih, nggak. Tapi bertapa apa sih? Batinnya didiemin dulu ya, sejenak dulu nih, kita itu mau mendiamkan dulu nih batin ya, didiamkan dulu supaya apa? Batinnya itu hening,
Diam, dalam keheningan diam itulah teman-teman akan bisa tahu dirimu itu sebenarnya yang mana. Kamu akan tahu betapa diri palsu kamu itu begitu tebalnya, luar biasa. Betapa lapisan-lapisan data-data yang ada di dalam pikiran kamu luar biasa juga. Dan betapa juga yang ternyata melekat itu bukan melekat, ya, bukan melekat terhadap harta-harta, benda atau apapun yang ada di luar diri kita. Ternyata melekat itu lebih dalam, yaitu melekat terhadap data-data yang sudah ditanamkan di dalam sel-sel tubuh kita, di dalam DNA tubuh kita, ya, itu sudah turun temurun. Makanya ketika kita diberi kesempatan untuk sadar, ketika memang, ya, timing waktu sudah tepat nih, kesadaran kita terbuka, maka disitulah kita mulai untuk apa? Untuk menyembuhkan, menjadi penyembuh luka-luka, ya. Turun temurun pola-pola yang berulang itu akan berhenti di kita sendiri, ya. Makanya kesadaran luar biasa ya teman-teman ya, dan itu timingnya juga tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurin. Semua akan tepat pada waktunya. Hanya sadari saja, kita hanya penyaksi atas kehidupan Tuhan, ya, kehidupan Tuhan yang menggunakan diri kita untuk berjalannya waktu. Inilah kita penyaksinya, gitu ya. Nah, di sini kemudian kita akan, ketika sudah ikro ya, atau membaca tentang diri kita ini, kita akan bisa membaca pola-pola di luar diri kita, terutama pola-pola angka ya. Dan di sini kali ini saya akan membahas teman-teman buat angka, pola angka, dan angka kali ini yang saya bahas adalah angka 17. Buat teman-teman silahkan di tap-tap layarnya atau di share-share boleh ya teman-teman ya. Ya, di share-share, di komen-komen, semoga room ini bisa menjadi penyadaran untuk jiwa-jiwa yang lainnya yang mungkin dia bingung atas hidupnya sendiri. Ya, oke. Nah, kali ini ya kita akan membahas tentang angka 17, teman-teman. Nah, di mana angka 17 itu? Ternyata di dalam Al-Qur'an ada surat Al-Isra ya. Al-Isra ternyata apa sih? Perjalanan. Makanya teman-teman tahu nggak bahwa ya 17 Agustus itu hari kemerdekaan. Jadi leluhur kita di masa lalu ya, dia sudah berkesadaran yang luar biasa loh. Karena apa? Mereka menetapkan hari kebangkitan ya, hari kemerdekaan Indonesia ada di tanggal 17 Agustus ya, di mana 17 itu sudah ada simbolisnya di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ya, 17, surat 17 ada dalam surat Al-Isra, di mana surat Al-Isra ini adalah perjalanan. Makanya di sini menjelaskan perjalanan Nabi Muhammad. Perjalanan apa sih? Perjalanan kesadaran ya. Naiknya batin dia nih. Ya, batin dia semakin dalam menyelami. Ya, kemudian dia bisa ada, bahasanya gampang ya, dia itu bisa naik ke langit ketujuh. Apa sih tujuh itu? Langit ketujuh adalah kesadaran tertinggi, simbol. Makanya di numerologi di angka 7 adalah simbol dari kesadaran tertinggi. Makanya orang-orang yang punya life path 7 ya, dia itu pasti punya spiritual yang lebih besar ya daripada life path yang lainnya, karena memang koneksi batinnya dia sama Tuhannya itu angka 7 itu besar. Ya, angka 7 simbolis dari spiritual, oke? Ya, dan di sini ada angka 17. Di mana menjelaskan perjalanan Nabi Muhammad. Makna lebih dalam surat tersebut menjelaskan perjalanan kesadaran tertinggi hingga lapisan tertinggi yang dilambangkan dengan langit ke-7. Oke. Dalam ilmu numerologi, angka 7 adalah simbol kesadaran tertinggi, perjalanan kesadaran yang berawal dari dunia luar menuju dunia batin. Ya, perjalanan dari ego menuju kesadaran ilahi yang tunggal. Makanya nanti dia akan manunggal, oke ya. Kalau dalam bahasa Jawa dia ada bahasanya manunggaling kawula Gusti gitu kan. Makanya dia sudah menyatu dengan Tuhannya, menyatu satu, ndak ada aku. Yang ada aku besar ya. Aku besar siapa? Yaitu Sang Maha Hidup itu sendiri ya akhirnya. Nah, kemudian teman-teman 1 plus 7 ya. Jadi 1 plus 7 sama dengan 8. Lah, 8 ini simbol infinity ya, tanpa batas. Oke, energi tanpa batas dalam ilmu numerologi. Di angka 8 inilah dia berputar terus. Energinya naik turun ya. Energi tanpa batas, kesempurnaan, keseimbangan antara langit dan bumi, antara dunia batin dalam dan dunia batin yang luar ya. Maka apa? Ketika kita benar-benar mendalami ilmu Quran ya, mendalaminya dengan cara
ya, kita paham ilmu alam semesta, ilmu energi, ilmu sains, oke? Ya, maka kita akan apa sih? Akhirnya kita akan lebih punya apa ya, kebijaksanaan hidup. Ya, satu. Yang kedua, kita akan menjiwai setiap ayat-ayat Al-Qur'an, di mana setiap ayat itu kan ada angka ya, teman-teman ya. Dan itu luar biasa loh, ilmu angka itu dahsyat banget ya. Dahsyat banget, makanya kita akan mampu melihat ruh Tuhan di balik sebuah angka-angka yang kita lihat loh. Makanya akhirnya kita hanya takjub ya melihat semua kesempurnaan apa yang mata kita lihat ini. Benar-benar ada wujud kesempurnaannya Allah, kesempurnaannya energi ilahi. Di mana akhirnya kita akan mudah terkoneksi dengan energi ilahi dalam hal-hal yang kecil. Misalkan ya, kita itu melihat sebuah angka, kita hanya melihat sebuah tanaman, kita hanya melihat hewan-hewan kecil, dan kita bisa tersambung batinnya sama energi yang lebih tinggi. Disitulah koneksi, disitulah yang disebut dengan terhubung dengan Tuhan. Nah, batin yang terhubung dengan Tuhan, maka dia sudah masuk dalam kesadaran. Dia itu masuk ke dalam medan kuantum. Ya, kalau dalam ilmu sainsnya ya, dia itu masuk dalam medan kuantum, di mana di dalam medan kuantum sudah tidak ada ruang dan waktu. Di dalam medan kuantum itulah adanya hanya rasa yang luar biasa. Disitulah sinkronitas terjadi. Apa kamu? Begitu ya teman-teman, bentar lagi ya. Ya, begitu ya teman-teman semuanya ya, luar biasa ya. Makanya ketika kita belajar ilmu agama, sebelum kita belajar ilmu agama ya, kita harus mempelajari ilmu alam semesta dulu, ilmu energi dulu, ilmu keterhubungan, ilmu hukum-hukum yang terjadi di dalam alam ini ya. Sehingga ketika kita paham atas itu semua ya, kita akan bisa belajar ilmu agama, kita akan bisa melakukan ibadah mungkin ya. Kita bisa menjiwai setiap apa yang kita saksikan. Kita akan bisa terkoneksi terhadap apa yang kita saksikan. Misalkan kita hanya menyaksikan tanaman, kita hanya menyaksikan hewan-hewan kecil, tuh benar-benar rohnya itu ada. Ya, misalkan kita hanya melihat sebuah angka dan itu terasa ya, angka itu bisa berbicara ya. Kemudian ketika kita hujan-hujan ya, di air hujan itu juga ada energi sang hidupnya. Dan kita akan bisa terus terkoneksi batinnya di ruang kuantum tadi, rumah Tuhan tadi ya, bahasanya kalau ilmu fisikanya itu adalah ruang kuantum ya, satu sama terhubung. Disitulah keajaiban itu terjadi. Disitulah ya, dimana ketika kamu mempertanyakan apa yang kamu tanyakan, ketika kamu punya masalah apapun, di ruang kuantum itulah, di rumah Tuhan itulah ya, kamu akan mendapatkan keajaiban hidupnya itu. Semua akan ada jawaban, semua akan dituntun ya dari energi ilahi. Jadi semoga ya buat teman-teman semua yang mendengarkan ini, semoga akhirnya kita bersama-sama bisa melatih diri untuk terhubung, untuk benar-benar terhubung kembali dengan energi Tuhan ya. Karena itulah sejatinya diri kita, karena ruh kita bukan butuh makanan ya, makanan yang nasi atau pokoknya makanan yang masuk nih. Makanan yang masuk itu hanya butuh yang dibutuhkan untuk fisik tubuh ya. Tapi ruh ini atau jiwa ini butuh nutrisi. Nutrisinya apa? Keterhubungan batin ya dengan Sang Pencipta, keterhubungan batin dengan energi ilahi, keterhubungan di ruang kuantum tadi yang satu sama terhubung, semua ada di situ. Makanya itulah surga ya, itulah bahasanya itu surganya sekarang yang kita rasakan ada di sini saat ini ya. Saat kamu bisa merasakan dunia batin kamu ada ya di dalam rumah Tuhan, di dunia kuantum ya, disitulah yang katanya rumah Tuhan ya, atau Baitullah itu yang ada dalam batin, dan sudah tepat disitulah kamu akan bisa terhubung dengan energi yang lebih tinggi. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya yang ada di sini. Nanti saya akan upload lagi di YouTube saya Zero Ismi ya teman-teman ya. Semoga perjalanan kehidupan yang pernah Tuhan titipkan ini ya lewat tubuh ini ya, dan saya hanya mengalirkan apa yang Tuhan sampaikan. Jadi bukan saya yang punya ilmu, tapi hanya saya menyaksikan Tuhan sedang menyalin ya semua keilmuan yang Tuhan sendiri juga berikan lewat tubuh ini.
Jadi ya kita semua sedang menyaksikan ya, sedang menjadi penyaksi atas Tuhan itu sendiri yang menggunakan diri ini gitu ya. Ya, semoga teman-teman bisa meresapi dan bisa merenungi betapa luar biasanya ya angka 17 ini dalam filosofinya ya. Di mana angka 17, angka 7 ini benar-benar simbolis ya. Simbolis tapi ini juga ada energinya ya di ilmu numerologi ya, kemudian di ilmu di Al-Qur'an pun juga oke ya. Jadi akhirnya kita akan gampang untuk mudah perenungan dalam setiap kehidupan kita untuk membaca pola-pola kehidupan ini. Begitu ya teman-teman semuanya, terima kasih banyak atas waktunya ya. Buat kita semuanya rahayu, buat kita semuanya, semua makhluk yang ada di alam semesta ini senantiasa damai, bahagia, dan penuh cinta kasih. Cukup sekian dulu ya teman-teman ya dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.